akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Beauty Inside. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pria bernama Wu Jin, di mana ia mengidap sebuah kondisi langka. Di hari ulang tahunnya yang ke-18, ia baru mengetahui mengenai kondisinya itu. Setiap hari ia bangun dengan wajah dan tubuh yang berbeda. Ia begitu bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia lalu memberitahu ibunya bernama Munsuk tentang hal itu. Awalnya ibunya sulit untuk beradaptasi, namun meskipun begitu ibunya menerima keadaan Wu Jin. Wu Jin juga memberitahu teman baiknya sedari kecil bernama Sang Bek tentang kondisinya dan ia juga menerima Wu Jin. Dengan dukungan ibu serta teman baiknya, Wu Jin mulai menerima keadaan dan belajar beradaptasi dengan kondisinya yang langka. Setiap pagi Wu Jin bangun dengan tubuh yang berbeda. Ia bisa menjadi laki-laki, menjadi seorang perempuan, berusia tua, muda, bahkan menjadi orang asing. Karena kondisinya, ia juga mampu berbicara dalam berbagai bahasa tergantung menjadi siapa ia saat bangun pagi. Meskipun ia selalu menjadi seseorang yang baru dari luar, tetapi ia adalah orang yang sama. Sekarang ia sudah terbiasa melihat wajahnya yang berbeda di cermin. Ia juga mencatat keadaan fisiknya di komputer. Setiap hari adalah sebuah tantangan untuknya karena ia harus menyelaraskan penampilan fisiknya. Ia juga harus menyesuaikan dengan badannya, pandangan, suara, serta yang lainnya. Ia memiliki koleksi baju-baju dan sepatu agar ia nyaman dengan keadaannya. Selain itu, ia memiliki perawatan muka untuk pria serta wanita. Ia bahkan mempunyai alat cek mata untuk mengetes pandangannya setiap hari, juga alat untuk mengukur panjang kakinya, sehingga ia bisa membeli ukuran sepatu yang pas. Wu Jin dan Sang Bek memiliki toko furniture bernama ALX. Toko furniture tersebut memiliki desain khusus yang dibuat untuk setiap pelanggan mereka. Wu Jin bekerja sebagai furniture designer, sementara Sang Bek memproduksi serta memasarkan barang. Pekerjaan Wu Jin yang berperan di belakang meja membuatnya memiliki privasi dan tidak banyak terekspos sehingga orang tidak tahu tentang dirinya. Wu Jin bertemu dengan wanita cantik bernama Yisu yang bekerja di sebuah toko furniture. Ia terkesima akan kecantikan dan kebaikan Yisu. Ia mulai mengunjungi toko tersebut setiap hari hanya untuk bertemu dengannya. Tanpa Yisu sadari, Wu Jin datang dengan wajah yang berbeda-beda. Namun karena penampilannya yang selalu berubah, Yisu akan memperlakukan Wu Jin dengan cara yang sama sebagai customer baru. Wu Jin menunggu hingga ia bangun dengan wajah yang ganteng. Ia pun memberanikan diri untuk mengajak Yisu keluar. Ia mengajak Yisu ke warehouse ALX di hari pertama mereka berkencan. Yisu sangat kagum dengan barang-barang di sana. Setelah itu mereka menikmati kebersamaan dengan makan sushi bersama. Wu Jin mengajak Yisu berkencan kembali. Wu Jin ingin memiliki paras yang sama. Ia pun memutuskan untuk tetap terjaga semalaman agar tidak terbangun dengan wajah yang berbeda. Hal ini berlangsung beberapa hari. Ia terus berusaha agar tidak tertidur. Mereka pun akhirnya jatuh cinta dan tidak terpisahkan. Namun suatu hari Wu Jin tidak sengaja tertidur di sebuah metro. Ia pun terbangun dengan wajah yang berbeda. Khawatir membuat Yisu ketakutan, ia lalu mengcancel kencan bersamanya dan memutuskan untuk tidak menemuinya lagi. Tetapi Wu Jin tidak sanggup berpisah, ia tetap mengirim pesan untuk Yisu. Wu Jin mengirim sebuah furniture dengan desain yang Yisu inginkan dan membuat bos Yisu terkesima. Wu Jin yang berubah menjadi perempuan sengaja bekerja part-time di tempat Yisu agar ia bisa dekat dengannya. Mereka menjadi teman, ia lalu mengajak Yisu untuk makan malam bersama seusai pulang bekerja. Wu Jin mengajaknya ke warehouse ALX kembali. Ia mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Wu Jin memperlihatkan sebuah video yang ia rekam di laptopnya serta menceritakan tentang obrolan-obrolan mereka di mana merekalah yang hanya mengetahuinya saja. Namun Yisu tidak percaya semudah itu. Ia berpikir jika ia sedang diprank.
Yesus berkata agar Wujin menjauhinya. Mendengar hal itu, Wujin menangis dan begitu patah hati. Yesus mulai mengirim pesan kepada Wujin kembali. Ia berpikir apakah Wujin telah mengatakan hal yang sebenarnya. Suatu hari ia memutuskan untuk bertemu dengan Wujin dan ia pun pergi ke rumah Wujin. Wujin membuka pintu, ia berubah menjadi seorang wanita. Mereka lalu makan malam bersama. Wujin lalu menjelaskan kondisinya kepada Yesus. Yesus pun memutuskan untuk tidur bersamanya agar ia bisa melihat perubahan Wujin dengan mata kepalanya sendiri. Sebelum tidur, Wujin bercerita banyak tentang kondisinya dan bagaimana ia beradaptasi dengan hal tersebut. Ia mengungkapkan jika ia berumur 29 tahun dan sudah berdamai dengan kondisinya. Namun sejak ia bertemu dengan Yesus, ia merasa terganggu dengan perubahan fisiknya. Ia pun mencoba menjauhi Yesus, namun ia tidak sanggup. Yesus bangun keesokan harinya dan melihat wanita yang sama tidur di sebelahnya. Ia membiarkan Wujin terlelap, sementara ia melihat pakaian-pakaian, sepatu-sepatu, serta video di laptop Wujin. Saat Wujin terbangun, Wujin sudah berubah menjadi seorang remaja laki-laki. Yesus akhirnya percaya dan mulai menerima Wujin apa adanya. Mereka mulai bertemu lagi setiap hari dengan wajah Wujin yang berbeda-beda. Yesus sekarang sudah terbiasa dengan Wujin. Suatu hari Wujin bangun menjadi seorang pria paruh baya dan di hari lain menjadi anak kecil. Wujin merasa sangat nyaman berada di dekat Yesus dan tidak merasa kesepian lagi. Untuk menemukan Wujin di tempat keramaian, Wujin akan memegang tangan Yesus agar Yesus tahu bahwa itu adalah Wujin. Karena kebersamaan yang terlalu berlebihan, Wujin mulai mengabaikan pekerjaannya. Sang bek pun komplain karena Wujin tidak fokus lagi dengan hasil desainnya. Wujin memastikan ia akan fokus kembali dalam bekerja. Wujin yang bekerja keras kembali diberi ide oleh Yesus agar ia membuat cabang perusahaan dengan harga barang yang terjangkau, sehingga semua orang bisa memiliki furnitur berkualitas dari ALX. Bisnis tersebut juga akan membuka kesempatan perusahaan lain untuk bergabung. Wujin langsung setuju dan hal itu membuat sang bek terkejut karena selama ini Wujin tidak pernah mau menerima masukan dari dirinya. Suatu hari toko furnitur Yesus membuat pesta dan Wujin juga diundang untuk datang ke sana. Bos Yesus sangat ingin bertemu dengan pacar Yesus yang bekerja di ALX. Ia penasaran karena semua orang memberi kesan berbeda mengenai pacar Yesus. Sayangnya di hari pesta digelar, Wujin terbangun menjadi seorang wanita tua. Ia kembali tidur dan untungnya bangun menjadi pria tampan. Wujin akhirnya tiba di pesta dan memegang tangan Yesus. Yesus lalu memperkenalkan Wujin kepada para rekan kerjanya. Di sana mereka berdua sangat menikmati pesta tersebut. Di hari selanjutnya Wujin mengajak Yesus untuk bertemu dengan ibunya. Ibu Wujin bahagia karena akhirnya anaknya bisa menemukan seseorang yang akan bersama selamanya. Ia memberinya selamat dan berharap mereka tidak akan menyakiti satu sama lain. Sang bek bertanya mengapa Wujin belum melamar Yesus. Wujin juga berpikir untuk melamarnya namun ia masih ragu. Dengan dukungan penuh sang bek, ia memutuskan untuk segera melamar Yesus. Wujin lalu membuat desain cincin khusus untuk Yesus. Sementara orang-orang mulai bergosip tentang Yesus karena ia selalu berkencan dengan pria yang berbeda. Cemoohan tersebut membuat kesehatan mentalnya terganggu dan ia menjadi pelupa. Ia mulai mengkonsumsi pil untuk mengatasi stres, kecemasan, dan juga insomnianya. Di tengah permasalahan yang Yesus hadapi, Wujin malah membicarakan topik pernikahan. Namun Yesus terlihat belum mau terburu-buru menikah. Ia berkata, masih banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Ia melanjutkan, ia tidak tahu bagaimana caranya ia akan memperkenalkan Wujin kepada orang tuanya. Jawaban Yesus membuat Wujin kecewa. Percakapan tersebut membuat Yesus merasa depresi. Ia lalu meminum pil dengan dosis yang tinggi. Karena hal itu ia segera dilarikan ke rumah sakit. Wujin baru mengetahui jika Yesus mengkonsumsi pil untuk stres dan juga insomnia. Wujin menemukan pesan suara dari psikiater Yesus yang berpesan agar Yesus tidak menemui Wujin untuk sementara waktu karena kesehatan mentalnya sudah terganggu. Wujin menyalahkan dirinya karena tidak merasakan penderitaan Yesus selama ini. Wujin kemudian menemui ibunya. Ibunya berkata ia sudah mengetahui hal ini akan terjadi.
Ia melanjutkan Yesus akan baik-baik saja selama Wujin dan Yesus tidak bersama. Wujin merasa bingung dan mempertanyakan maksud dari ibunya. Ibu Wujin akhirnya mengungkapkan sebuah fakta bahwa Wujin memiliki kondisi keturunan tersebut dari ayahnya. Ibu Wujin sangat mencintai suaminya, namun orang-orang mulai bergosip tentang mereka dan menuduh ia berselingkuh. Ia mencoba mengacuhkan mereka, namun suatu hari ayah Wujin tiba-tiba menghilang. Ayah Wujin meninggalkan sebuah surat serta meminta maaf kepada ibu Wujin karena telah membuat hidupnya menderita. Mendengar hal itu, Wujin berurai air mata dan ia mulai berpikir akan meninggalkan Yesus untuk kebaikan Yesus. Setelah Yesus keluar dari rumah sakit, Wujin menemui Yesus untuk terakhir kalinya dan memutuskan hubungan mereka. Ia berkata jika itu adalah pilihan yang terbaik, ia meminta Yesus untuk berhenti mengkonsumsi pil tersebut sebelum membuat keadaan bertambah buruk. Putus dari Wujin membuat Yesus kehilangan arah. Ia pun masih terus memikirkan Wujin setiap hari. 10 bulan berlalu, Yesus sekarang bisa tidur tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan. Namun ia masih tetap merindukan kehadiran Wujin. Suatu hari bos Yesus memperlihatkan desain furniture dari cek website dan meminta Yesus agar Yesus mencari nomor kontak sang desainer. Yesus sangat hafal dengan desain khusus Wujin. Ia yakin bahwa itu adalah desain yang dibuat oleh Wujin. Yesus lalu pergi menemui sang bek, namun sang bek bersikap dingin dan ia tidak mau berbicara dengan Yesus tentang apapun. Sebelum pergi, Yesus melihat kiriman box kargo yang dikirim dari negara Czech Republic. Yesus yakin jika Wujin berada di negara tersebut. Ia pun sadar bahwa jauh dari Wujin membuatnya sangat terluka dibandingkan gosip dari orang-orang sekitar. Yesus akhirnya memutuskan untuk terbang ke sana untuk mencari Wujin. Di sebuah rumah, seorang pria Korea membuka pintu. Ia berkata tidak mengetahui pria bernama Wujin. Namun Yesus meminta izin agar ia diperbolehkan melihat koleksi furniture pria tersebut untuk tokonya. Di dalam rumah ia melihat sepatu-sepatu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Ia yakin bahwa pria tersebut adalah Wujin. Ia mengungkapkan rasa cintanya dan berkata bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Wujin. Akhirnya Wujin pun mengaku. Ia berkata ia tidak mau membuat Yesus menderita lagi. Yesus menjawab hidup bersamanya tidaklah mudah, namun hidup tanpanya jauh lebih menderita. Mereka berdua pun menangis. Mereka kembali bersama lalu mereka pergi keluar untuk berjalan-jalan. Yesus berkata bahwa ia tidak peduli jika Wujin akan berubah setiap hari karena ia mencintai Wujin tidak dari raganya melainkan dari hatinya. Wujin kemudian mengeluarkan sebuah cincin yang ia buat sebelumnya serta memasangkan cincin di jari manis Yesus. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.